Halo sobat, kembali lagi bersama Armada Militer. Kabar kali ini datang dari rencana pengadaan kapal landing helikopter dock untuk TNI Angkatan Laut. Jadi, setelah membeli beberapa kapal frigate dan OPV, kini Indonesia bakal membeli kapal LHD alias kapal induk helikopter. Nah, sobat sekalian, Indonesia berencana untuk membeli setidaknya satu unit kapal LHD. Adapun, TNI Angkatan Laut berharap agar program tersebut diakomodasi oleh Kemhan dan Bappenas pada Renstra 2025 hingga 2029. Sementara itu, pengadaan kapal LHD dianggap cukup penting guna mendukung operasi serangan jarak jauh bagi TNI Angkatan Laut. Kapal jenis ini dapat membawa helikopter serang, drone kombatan, dan tank amfibi hingga logistik. Jadi, kemampuan untuk dapat membawa drone tempur inilah yang diinginkan Indonesia. Di mana, TNI AL juga telah berencana untuk mengakuisisi drone Akinci buatan Turki. Sobat sekalian, beberapa kandidat kapal LHD yang dapat diakuisisi Indonesia antara lain. Yang pertama, ada LHD TCG Anadolu kelas buatan Turki, dengan bobot 27.436 ton. Lalu, ada LHD Trieste kelas buatan Italia, dengan bobot 38.000 ton. Kemudian, ada LHD Mistral kelas buatan Prancis, dengan bobot 21.300 ton. Selanjutnya, ada Juan Carlos kelas buatan Spanyol, dengan bobot 26.000 ton. Dan yang terakhir, ada Type 075 kelas buatan China, berbobot 36.000 ton. Sobat sekalian, kapal LHD Trieste kelas buatan Italia adalah yang paling mungkin untuk diakuisisi Indonesia. Adapun, sebelumnya KSAL Muhammad Ali juga pernah mengunjungi Italia dan melihat kapal ITS Giuseppe Garibaldi. Kapal buatan Italia dapat dijamin kehandalannya, dan Indonesia juga telah menjadi pelanggan dari Fincantieri dengan pembelian frigate Taon di Revel. LHD ini memiliki panjang 245 meter dan bobot penuh 38.000 ton. Kemudian, untuk kecepatan maksimumnya sekitar 25 knots, dan jangkauan jelajah hingga 13.000 km. Trieste kelas adalah LHD terbaik di kelasnya, dengan ukuran dan kapasitas muatan yang lebih besar, dan daya jelajah yang lebih jauh. Sobat sekalian, dalam perencanaan TNI Angkatan Laut, jumlah LHD yang ingin dimiliki sebanyak 4 unit. Ini karena, dalam doktrinnya TNI AL harus mampu mengatasi dua trouble spot secara bersamaan, karena luasnya wilayah Indonesia, gugus tugas untuk mengatasinya harus terpisah. Dengan kebutuhan 4 unit LHD ini, artinya jumlah unit LHD Indonesia akan 2 kali lipat dari milik Australia, begitu juga dengan armada pengawalnya. Sobat sekalian, dengan pembiayaan melalui pinjaman luar negeri, pengadaan kapal LHD ini membutuhkan biaya kurang lebih $1 miliar, atau sekitar 16,5 triliun rupiah. Dan membutuhkan waktu produksi 5 tahun, sejak pemotongan baja pertama hingga komisioning. Apabila alokasi PLN, untuk periode 2025 hingga 2029, ditetapkan sama dan tidak ada pengurangan, maka besar kemungkinan alokasi pembiayaan untuk satu unit LHD ini dapat disetujui. Adapun, sebagai ilustrasi, pembiayaan yang besar untuk TNI AL pada periode ini
adalah pembiayaan fregat frame, kapal selam interim, serta pesawat survei maritim jarak jauh. Jadi, kita tunggu saja perkembangannya ke depan. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar.